Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kifar Yahya dengan NIM C24190084. Nah, dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan di video ini akan melaksanakan sebuah micro teaching atau pengajaran kecil-kecilan mengenai materi biologi perikanan yang sudah saya pelajari pada semester 4 ini. Nah, biologi perikanan itu merupakan suatu studi atau suatu pembelajaran itu mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia. Nah, biologi perikanan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada natural history, itu mempelajari tentang si daur ikan itu sendiri, seperti sejarahnya, sejarah hidupnya, daur hidupnya, pertumbuhannya, reproduksinya. Lalu ada dinamika populasi yang kedua. Yang dinamika populasi itu mempelajari tentang si dinamika populasi ikan itu tersendiri, seperti mortalitasnya dan recruitment rate dari sebuah populasi ikan. Nah, pada semester 4 ini saya mempelajari tentang 3 aspek pada biologi perikanan, yaitu ada pertumbuhan, kemudian ada reproduksi, dan juga ada kebiasaan makan atau makanan ikan. Nah, pertumbuhan itu merupakan pertambahan secara panjang atau secara bobot ataupun ukuran suatu individu ikan menuju pertumbuhan ke yang lebih tinggi lagi. Nah, pertumbuhan itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari ketersediaan makannya sendiri, kemudian dari gizi dari makannya sendiri, gizinya, kandungannya, kemudian dari kondisi si perairan, kualitas dari si perairan tersebut, dan juga kondisi lingkungannya. Nah, yang ada 3 poin dari pertumbuhan yang diteliti atau dianalisis dalam biologi dalam praktikum ini. Nah, ada 3, yaitu ada DFP atau distribusi frekuensi panjang. Distribusi frekuensi panjang itu memperlihatkan hasil dari distribusi frekuensi panjang itu memperlihatkan dari suatu populasi ikan yang diambil contohnya itu akan dibagi menjadi selang kelas tertentu untuk melihat selang kelas tertinggi di mana si panjang ikannya. Selang kelas ini tuh menunjukkan panjang dari si ikannya, misalnya ada selang kelas 180 mm sampai 185 mm. Nah, di situ nanti terlihat mana mayoritas di mana panjang ikan pada populasi tersebut pada waktu tersebut ketika diteliti. Nah, kemudian ada hubungan panjang dan bobot. Hubungan panjang dan bobot itu akan menghasilkan sebuah tabel scatter yang nanti dapat digunakan untuk membuat sebuah persamaan untuk mencari tahu berapa sih pertambahan bobot satu itu berapa menunjukkan berapa satuan untuk pertambahan panjangnya. Nah, itu ada pertumbuhan itu, jadi masuknya hubungan panjang bobot ini memperlihatkan apakah pertumbuhan itu alometrik, yaitu pertumbuhan panjang dan bobotnya itu berbeda rate-nya, atau morfometrik, yaitu bersamaan. Nah, kemudian yang terakhir ada yang terakhir adalah faktor kondisi. Nah, faktor kondisi ini itu merupakan memperlihatkan kondisi si perairan tersebut, apakah si ikan tersebut dapat bertahan atau tidak di perairan tersebut, atau apa sih yang dihadapi oleh ikan tersebut selama waktu di perairan tersebut. Nah, kemudian ada reproduksi ikan. Reproduksi itu merupakan sebuah proses suatu individu atau suatu populasi untuk menghasilkan individu baru untuk menjaga keanekaragamannya dan juga sifat dari si spesies tersebut. Nah, reproduksi ini merupakan suatu aspek penting pada ikan. Nah, ada beberapa poin yang dipelajari pada reproduksi ikan yang saya di praktikum bioper ini. Pertama itu ada nisbah kelamin atau proporsi kelamin. Nah, nisbah kelamin itu merupakan perbandingan antara kelamin jantan dan juga kelamin betina. Nah, ini akan menghasilkan suatu perbandingan, misalnya 1:1. Itu merupakan perbandingan yang dicari, yang dianggap bagus itu perbandingan 1:1, yaitu ketika jantan dan betina itu perbandingannya sama jumlahnya. Itu artinya akan seimbang untuk melakukan reproduksi selanjutnya. Nah, tapi itu tidak umum terjadi. Jadi biasanya mungkin betina lebih banyak atau jantannya lebih banyak. Kemudian ada TKG atau tingkat kematangan gonad. Nah, tingkat kematangan gonad itu merupakan suatu tingkatan
itu suatu tingkatan. Jadi ada TKG 1, TKG 2. Nah, itu tingkatan itu memperlihatkan kematangan dari gonad si ikan. Misalnya TKG 1 itu ketika TKG ini si gonad ini belum matang. Kemudian ada TKG 2, kemudian ada TKG 3, kemudian ada TKG 4. Bisa TKG 4 adalah TKG ketika si gonad ini siap untuk bertelur, untuk yang betina atau siap untuk memijah untuk yang jantan. Nah, kemudian ada TKG 5 atau TKG yang biasanya kosong. Jadi setelah bertelur atau setelah memijah itu si gonad itu akan kosong dan mengempis. Nah, kemudian ada misalnya yaitu indeks kematangan gonad atau IKG. Nah, IKG itu merupakan perbandingan persentase antara berat gonad dan juga berat total ikan. Nah, ini tuh memperlihatkan persentase ini tuh memperlihatkan seberapa besar sih bobot gonad ini terhadap si bobot keseluruhannya, misalnya berapa persen. Berarti bobot gonad itu berapa persen dari totalnya. Nah, ini tuh berhubungan dengan TKG itu karena semakin tinggi TKG itu maka si bobot gonadnya kan akan semakin besar ya, semakin matang kan pasti akan semakin besar. Jadi bobotnya akan semakin besar. Jadi biasanya makin tinggi IKG-nya itu maka memberitahu bahwa si TKG-nya juga makin tinggi. Nah, kemudian ada fekunditas. Fekunditas itu merupakan potensial jumlah telur yang dapat dihasilkan dalam satu kali memijah ikan reproduksinya. Nah, fekunditas itu ada fekunditas yang terjadi. Fekunditas itu terbagi ada beberapa faktor, yaitu bisa dari lingkungannya, dari makanannya, dan juga dari kondisi perairannya. Nah, kemudian terakhir ada diameter telur. Diameter telur itu adalah si telur itu sendiri. Jadi kayak telur ikan, kemudian nanti diukur diameternya. Nah, diameter telur ini nanti bakal dibagi menjadi suatu selangkah-selangkah tertentu seperti tadi DFP atau seperti tadi DFP. Jadi diameter telur. Nah, ini tuh akan bisa untuk melihat kebiasaan bertelur dari si ikan. Jadi misalnya ketika ada satu selang kelas yang paling tinggi, hanya ada satu tingkat, itu berarti si ikan tuh hanya memijah itu selama satu kali selama satu musim, atau bisa disebut total spawner. Atau jika ada dua maka akan berarti dia dua kali atau lebih dalam satu musimnya, atau bisa disebut sebagai partial spawner. Jadi dia bertelurnya, jadi kita dari diameter telur itu bisa melihat jadi diameter telurnya tuh dihitung per satu ikan. Nah, nanti kita bisa melihat kebiasaan bertelur si ikan tersebut. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke aspek berikutnya dari bioper itu ada makanan. Nah, makanan itu merupakan sumber energi yang dari ikan atau bahkan dari individu seperti kita juga, tapi di sini lebih ke ikan. Nah, makanan itu sebagai sumber energi yang bisa digunakan untuk beraktivitas, berenang, dan juga untuk pertumbuhan dan juga reproduksi. Nah, kan jadi kembali lagi dengan aspek-aspek sebelumnya. Makanya makanan ini penting untuk diperhatikan, untuk dianalisis. Nah, makanan itu ada kompetisinya, karena ada kebiasaan makanan itu lebih ke jenisnya, kuantitasnya, kualitas, dan juga kompetisi dari si ikan yang dimakan, makanan yang dimakan oleh ikan. Kemudian kebiasaan makanan ini juga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu seperti beberapa faktor itu seperti kondisi lingkungannya, seperti ukurannya, umurnya, dan juga periode dari makan ikannya. Seperti ada yang 24 jam, selama 24 jam itu dia makan terus, atau ada yang makannya secara berkala gitu, kayak siang makan, sore makan gitu, atau mencari makan secara terus menerus. Nah, dalam makanan itu ada beberapa poin yang dianalisis. Pertama itu ada indeks preponderance namanya, atau indeks bagian terbesar. Nah, indeks bagian terbesar ini menghasilkan suatu diagram Venn, diagram lingkaran. Itu kita bisa melihat dalam suatu konten perut ikan, atau misalnya dalam satu populasi ikan, kita bisa tahu mana makanan yang lebih preferensi oleh ikan yang dianggap sebagai makanan utama. Jadi ketika misalnya dia memakan ikan lain itu lebih banyak daripada memakan crustacea atau kepiting lain. Jadi kita bisa mengetahui tingkat makanan dari si ikan tersebut. Jadi kita bisa ngelis makanan apa aja makanan yang dia makan, dan juga kita bisa tahu tingkatan makanannya. Nah, tingkatan makanan itu ada 4. Ada makanan utama itu di atas 45%, kemudian ada makanan tambahan itu ada di bawah 40%, di bawah 40%. Kemudian ada makanan pelengkap itu di bawah 4%, jadi di bawah lagi. Dan juga terakhir ada makanan pengganti. Nah, pengganti itu beda lagi. Nah, kemudian ada lagi namanya luas relung. Nah, luas relung itu digunakan untuk tingkat spesialisasi makan ikan. Nah, jadi kayak suatu
suatu lingkungan itu kan pasti ada banyak sumber dayanya. Nah, telur serulung itu memperlihatkan apakah suatu spesies ikan ini tuh memanfaatkan atau mengkonsumsi semuanya. Jadi kayak kita bisa melihat apakah si ikan tersebut tuh selektif atau tidak dalam memilih makanannya. Jadi kalau misalnya telur serulungnya makin kecil telur serulungnya itu, maka jadi pilihan makan ikannya itu akan semakin sedikit. Jadi ikan tersebut tuh selektif. Sedangkan semakin besar telur serulungnya itu berarti ikan tersebut tuh hampir makan kayak seperti makan apa saja gitu. Berarti tidak kurang selektif. Nah, kemudian ada tumpang tindih. Nah, tumpang tindih itu berhubungan dengan telur serulung. Nah, tumpang tindih itu lebih keterkaitannya itu merupakan kesamaan. Jadi misalnya kalau orang-orang kita bisa melihat bagaimana ikan itu memanfaatkan. Nah, kita bisa melihat dari banyaknya makanan yang tersedia di sebuah sebuah lingkungan, sebuah habitat. Itu kan misalnya ada ikan A memakan segini, kemudian ada ikan B memakan yang ini. Nah, kita bisa melihat dari ikan A dan ikan B itu apakah mereka saling bertabrakan atau tidak. Jadi apakah mereka akan saling bersaing atau tidak gitu. Nah, kita dari tumpang tindih itu memperlihatkan persaingan dari makanan ikan antar dari 2 atau lebih spesies. Kemudian ada panjang usus relatif. Nah, panjang usus relatif itu dapat digunakan untuk melihat kebiasaan makan ikan itu sendiri, seperti apakah ikan itu karnivora atau ikan itu herbivora atau omnivora. Jadi ketika panjang usus relatif itu merupakan perbandingan panjang si usus ikan terhadap panjang total ikan tersebut. Nah, untuk panjang ikan herbivora itu biasanya hampir sampai di atas 3, karena makanannya herbivora itu kan tumbuhan ya, tumbuhan itu termasuk sulit untuk dicerna, jadi membutuhkan proses yang panjang. Jadi biasanya ususnya itu 3 kali dari panjang total tubuh si ikan. Kemudian ada omnivora itu biasanya lebih dari 1 sampai 3. Jadi 1 sampai 3 perkiraannya dari panjang total tubuh si ikan. Itu omnivora, artinya dia makan segalanya. Kemudian terakhir ada karnivora. Karena itu biasanya ususnya lebih pendek daripada panjang tubuhnya. Jadi biasanya di bawah 1 perbandingannya. Ketika diperbandingkan. Nah, terakhir ada indeks isi lambung. Indeks isi lambung itu adalah perbandingan persentase dari bobot lambung. Jadi itu mirip sama tadi itu indeks gonad IKG. Nah, kalau IKG itu kan gonad, kalau ini lambung. Jadi kita bisa melihat bagaimana bobot total si ikan dengan lambungnya. Nah, kita bisa melihat apakah ikan itu makannya banyak atau makannya sedikit gitu. Nah, biasanya ikan-ikan yang masih muda itu makannya lebih banyak karena untuk pertumbuhan, sedangkan ikan-ikan yang lebih tua, yang lebih dewasa itu makannya lebih sedikit. Tapi kalau misalnya udah mendekati masa reproduksi, masa memijah, maka ikan itu akan makan lebih banyak kan? Karena membutuhkan lebih banyak energi untuk reproduksi. Jadi kita bisa melihat apakah ikan itu banyak tidaknya makanan dari si ikan. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Itu sudah selesai semua ketiga aspeknya. Analisis dari si aspek ini tuh dapat membantu pengelolaan manajemen perikanan yang ada di Indonesia. Itu kita bisa tahu misalnya manfaatnya itu, misalnya nanti kita bisa tahu ternyata mereka memijah di bulan ini, jadi nanti penangkapannya bakal dilarang di bulan ini supaya si ikan tersebut tuh bisa bereproduksi dulu, jadi lebih banyak dulu supaya nanti baru bisa dimanfaatkan. Jadi populasinya itu tidak terancam karena overfishing gitu. Itu salah satu manfaat dari pembelajaran yang tadi itu, aspek-aspek tadi. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.